Baik semuanya, mari kita mulai dengan membahas medan magnet pada gizi persegi dari buku Bernevik ya. Saya bacakan sekilas ya. Secara historis, sistem pertama yang menunjukkan perilaku topologis adalah efek Hall kuantum ya. Ketika ditempatkan dalam medan magnet yang cukup besar sehingga kuantitasi tingkat Landau menjadi penting. Elektron menunjukkan efek Hall terkuantisasi ya. Jadi kuantisasinya adalah E kuadrat per H, termasuk mengagetkan gitu ya. Yang berarti konduktivitas Hall gitu ya. Itu sama dengan N E kuadrat per H. Itu tidak ditentukan oleh detail dari material itu. Apakah material itu punya impurity atau enggak. Itu hanya ditentukan oleh dua besaran yang fundamental yaitu charge dari elektronnya maupun Planck konstan gitu ya. Efek ini dapat dianalisis melalui berbagai cara gitu ya. Pada batas kontinuum kita memperoleh tingkat-tingkat Landau dengan degenerasi keadaan yang masif dan konduktansi Hall mengukur jumlah tingkat Landau yang terisi. Namun pemahaman lebih baik tentang masalah ini diperoleh dengan memahami masalah dari perspektif kisi gitu ya. Nah, kita sekarang mau melihatnya dari perspektif kisi. Jadi bagaimana kisi persegi bila diberikan medan magnet gitu ya, yang menjadi subjek bab ini. Jadi kita coba lihat gitu ya. Dan selain kita lihat nanti selain medan magnet itu merusak simetri waktu gitu ya, time reversal symmetry, medan magnet itu juga akan merusak eh, periodisitas dari lattice itu ya. Kemudian ada masalah Hofstadter, persamaan Diophantine, dan lain-lain. Penetapan eksplisit gauge ya, tera, dan konduktansi Hall pada gizi persegi. Tapi saya nggak sampai sana ya, kayaknya kita jalan pelan-pelan aja sampai mungkin sampai sampai Hofstadter gitu ya. Oh, oke. Pertama kita melihat elektron tanpa spin dengan dan ingin menganalisis Hamiltonian ikatan kuat atau tight binding ya, yang non trivial dan yang paling sederhana. Jadi Hamiltonian pada gizi persegi itu ada ditentukan oleh dua vektor gitu ya, yaitu vektor translasi ke arah X dan ke arah Y. Sebenarnya ini juga ada hopping parameternya, tapi sekarang di set satu aja gitu. Jadi anggapannya hopping ke arah X dan Y itu sama, besar kemungkinannya. Dan kemudian CMN gini ya, ini MN itu berarti kan kita punya kayak koordinat gitu ya. Seterusnya kita kasih nama gitu, kita kasih indeks. Misalkan ini M, N gitu ya. Nah, kalau ke arah X itu berarti ya M plus 1, N. Kalau dia ke arah Y, nah harusnya ke arah Y-nya lebih ke atas ya harusnya ya, bukan ke bawah. Jadi kalau ke arah Y berarti ini M, N plus 1 dan ini M plus 1, N plus 1 gitu ya. Nah, itu ditunjukkan oleh ini. Jadi kita anihilasi dia dari MN dari sini menuju ke kanan gitu ya, kreasikan ke kanan. Nah, ketika dia dikreasikan ke kanan, dia mendapatkan fase gitu. Ini juga sama gitu ya. Dia kreasikan ke atas, mendapatkan fase theta Y. Nah, menurut Peierls gitu ya, amplitudo dari fase ini itu bisa diubah oleh karena adanya vektor potensial ya. Ini ada di buku juga bagaimana cara mengubah amplitudo apa fase dari eh, tight binding Hamiltonian gitu ya. Ketika kita introduce kisi dua dimensi itu dengan eh, medan magnet gitu ya, maka fasenya akan berubah karena vektor potensial ya, gitu. Nah, di sini kita melihat bahwa theta x mn gitu ya.
yang ke arah X tadi itu diubah karena ada integral A dx. Jadi ada ini mn gini di sini ya. Jadi kita bergeser dari sini ke sini gitu ya. Nah ini dia akan mendapatkan ini theta X ini. Kemudian ada theta Y itu ke arah atas ya. ADY dengan batas n plus 1 ya. Jadi ini gitu. Nah, kemudian kita memperkenalkan operator turunan ya. Atau turunan Kisi seperti karena ini Kisi jadi mirip dengan analisis numerik sebenarnya. Sambil melihat seperti adanya apa? Finite difference gitu ya. Operator Kisi itu delta X fmn gitu ya. Itu sama aja menghitung perbedaan antara fungsi itu di M plus satu dengan di M gitu ya. Jadi perbedaan dia di M plus satu di sini dengan yang di sini. Delta YFMN juga kita melihat perbedaan dia di atasnya, yaitu di Fmn plus satu di sini dengan yang di bawahnya Fmn gitu. Gitu ya. Ini secara simultan kalian bisa mengganti M dengan X dan Y dengan N gitu ya. Intinya supaya mengerti itu adalah diferensial atau perbedaan di arah X dan arah Y. Nah, kemudian kita melihat adanya yang namanya rotasi. Jadi, curl Kisi dari faktor fasa gitu ya, terkait dengan flux per paket. Curl itu apa ya? Curl itu seperti mengambil turunan gitu ya. Jadi, dx dari theta y, kemudian dy dari theta x gitu. Ini yang kita definisikan rotasi di Mn. Nah, ternyata rotasi di Mn itu kita ambil lagi definisinya ini tadi ya. Kita tulis ulang. Theta x Mn itu adalah perubahan di Mn plus satu dan M gitu kan. Maka kita tulis theta y Mn plus satu dikurangi theta y Mn ya. Kemudian dikurangi ya, dikurangi kalau kita kurangi berarti kita ambil dalam kurung gitu ya. Nah, itu delta y x theta x Mn berarti theta x Mn plus satu gitu ya. Ini sesuai ya. Mn plus satu dikurangi gitu ya. Tapi karena ada minus minus jadi plus dia di sini ya. Gitu. Nah, kemudian rotasi theta itu secara sistematis bisa digambarkan seperti gambar yang di atas gitu ya. Ini. Secara sistematis bisa digambarkan seperti gambar di atas ya. Jadi yang ini ya, theta theta ymn m plus satu n gitu ya. Itu bisa kita tuliskan mana ya? Theta ym plus satu n itu adalah masukkan aja definisinya ke sini ya. Jadi masukkan batas atasnya m plus satu sorry, theta m. Ya, jadi dia itu ada yang di M plus satu N gitu ya. Nah, jadi dia ini ya, ini theta Y M plus satu koma Y minus A M Y DY gitu ya. Jadi ini adalah ini, kemudian yang ini itu adalah ini gitu ya. Kemudian juga yang sebentar ya. Nah, ini kita balik gitu ya. Yang ini itu adalah ini, yang ini adalah ini gitu ya. Sampai sini oke ya. Nah, itu tidak lain adalah kita bisa menghitung, berarti ini adalah, ini pertama integral ini ya, M sampai M plus satu berarti ini, partnya gitu ya, AX DX gitu ya. Kemudian ditambah dengan dia ke atas gitu ya, AM plus satu koma Y, berarti ini partnya, jadi agak random gitu ya, tapi bisa kita lihat gitu ya. Kemudian dari kanan atas kemudian ke arah kiri, jadi ini minus, jadi yang ini, kemudian ke bawah gitu ya. Nah, dia akan berakhir kembali lagi ke titik awal gitu ya. Sehingga ini tidak lain kita sebut sebagai integral A dot dl sepanjang lintasan dalam satu unit sel itu tadi ya. Nah, karena integral A dot dl gitu ya, dan A-nya itu adalah B, sorry, ya,
eh jadi eh A atau DL ya? A, bener nggak ya? A atau DL ya, bener ya. Oke, terus kemudian B itu adalah kerel A gitu ya. Nah, kita menggunakan teorema, kemudian menggunakan teorema Green ya. Itu harusnya bisa dapat B dot, jadi ini ya. Jadi A dot DL ini itu bisa kita convert integralnya dari DL menjadi apa integral dengan dimensi lebih tinggi di atasnya gitu ya. Lebih tinggi satu di atasnya, berarti ini E per H. Kemudian kita integralkan curl A gitu ya, dot DS gitu ya. Nah, ini adalah B dot DS jadinya. Gitu. Nah, sorry ini per H bar ya. Nah, dengan H bar itu adalah 2pi per H, maka kita bisa mendapatkan E per H 2pi integral B dot DS gitu ya. Nah, E per H, ada yang tahu nggak E per H itu apa satuannya? Sigma apa ya? Eh, Bukan, itu E kuadrat per H. oh iya. Kalau E per H apa? Atau H per E? Coba kita cari ya. Dari mana ya enaknya nyarinya? Ini, misalkan ya. Hmm, gaya sentripetal ya. MV kuadrat per R itu sama dengan, saya mau cari dari siklotron frekuensi misalkan ya. Bisa nggak ya? Kan ini BQV gitu ya. EBV gitu ya. BV-nya kan saya coret. Jadi EB sama dengan MV per R gitu ya. V per R itu adalah omega kan gitu. Jadi ini M omega EB gitu ya. Nah, di sini saya punya E itu adalah M omega per B ya. Kemudian saya punya E per H yang saya carikan gitu ya. Itu adalah jadi sama dengan M omega per B dikali H. H itu adalah energi per waktu gitu ya. Kalau kalau saya buat hanya menjadi energi ya, supaya dia jadi energi berarti saya bisa aja nulis kesetaraannya gitu aja ya. H itu adalah energi kinetik misalkan apa? Setengah M V kuadrat gitu ya. Nah, ini bisa saya coret gitu ya. Tapi ini kali waktu ya, kali T gitu ya. Nah, omega saya bagi dengan satu V gitu ya. Jadi ini saya bisa tulis sebagai omega per B kali V kali V kali T. Nah, omega saya bagi dengan V itu dapatnya seper R ya. V kali T itu dapatnya juga R. Jadi E per H itu tidak lain adalah seper B dikalikan R kali R itu panjang kali panjang itu luasan gitu. Atau kalau dibalik H per E itu adalah apa? B kali A. Apa ini? Flux sih, Pak. Nah, ini yang kita sebut sebagai kuantisasi dari flux kuantum. Flux kuantum ya. Maka ini kan di ruas kiri rotasi theta gitu kan. Isinya adalah perbedaan berapa theta theta theta. Jadi dimensinya harusnya dimensionless ya. Nah, di sini kita melihat ada flux, makroskopik flux ini. Berapa jumlah medan magnet yang melalui suatu luasan dalam unit cell. Nah, dibandingkan dengan flux kuantum, maka dia haruslah merupakan dimensionless gitu. Ya, di situ. Oke, good. Jadi rotasi dari theta atau tadi
kita mencari apa besarnya fase yang mengelilingi ini itu sama dengan flux kuantum gitu atau sorry flux 2pi dikalikan rasio gitu ya. Rasio dari flux total dibagi flux kuantum gitu ya. Atau V-nya ini kalau lebih eksplisit gitu ya, itu sama dengan flux total makroskopik dibagi psi nol gitu ya. Gitu. Jadi CMN adalah jumlah kuanta flux dalam satuan H per E. Jadi dia bisa bilang berapa berapa kuanta, berapa flux kuanta, berarti bisa punya angka aja gitu, bisa 10, bisa 100 dan seterusnya gitu ya. Hamiltonian Gibbs memiliki simetri gauge U1 ya. Kenapa kok dia punya simetri U1 gitu ya? Karena ketika kita kita convert gitu ya, phase tadi di dalam tight binding itu theta E pangkat I theta IJ gitu ya. Kita kalikan dengan suatu transformasi unitary UJ min 1 dikalikan E theta IJ dikalikan UI itu tidak mengubah Hamiltoniannya gitu ya. Nah, di sini saya buktikan intervariansinya gitu ya. Buktinya sekarang kita gantikan ya fasenya ini menjadi ini gitu ya ke sini. It's- Hamilton ini memiliki gauge U1 lokal gitu ya. Kita dapat mendesain transformasi gauge gitu ya melalui operator fase. Jadi di bawah transformasi ini operator field operator ya sorry jadi operator lapangan. Field operator ya. Field operator dan faktor fase hopping bertransformasi gitu ya. Jadi ini kita tulis aja gitu ya. Misalkan saya tadi definisikan, ntar, UI IJ ya. Berarti ini UM E pangkat I theta X MN U pangkat minus 1 N gitu ya. Nah, ini dapat CMN, kemudian C dagger M plus 1, N gitu ya. Artinya kita bisa tempelkan gitu ya. Kalau transformasinya seperti ini, kita bisa masukkan gitu. Misalkan, tunggu ya. Hmm, ya, di sini kita masukkan operator sembarang gitu ya. Gauge invariannya. Jadi C dagger M plus 1, N U min 1 di M plus 1 U M ini convert M plus 1 sebentar ya saya kok ribet ya hapus kemudian C-nya itu CMN kita masukkan lagi kita update lagi dengan suatu operator U M U min 1 M E pangkat I theta X MN. Hmm, ini kayaknya ada yang salah ya. Jadi ini kayaknya ini
Ini definisikan sebagai operator baru, C tilde gitu ya, dagger M plus satu. Kemudian ini definisikan sebagai operator baru lagi. Ini jadi, ini masih ada U-nya di sini ya. M plus satu, C tilde, U, C, M, N. Kemudian ini ada U min satu M, E pangkat I theta X, M, N. Nah, supaya, oh, saya sudah ngerjain tapi saya lupa. Ntar coba. Ya, sebelum transformasi dia jadi gini ya. CMN ini. Kemudian karena transformasi ini ikuti yang tadi gitu ya. Kemudian ini jadi seperti ini dan seperti ini. Terus kalau aljabarnya diselesaikan gimana jawabannya? Sebentar ya. Karena UI adalah elemen grup fasa skalar kompleks, kita dapat mengatur perurutan perkaliannya. eh iya, sebentar. eh oke. Jadi di sini itu sebenarnya CMN ini dia itu operator, tapi bukan matriks gitu ya. Dia hanya operator fungsi, jadi seperti seperti fungsi biasa tapi bukan matriks. Tapi dia operator kuantum gitu ya. Nah, kalau dia ketemu suatu matriks yang bukan operator, ini cuma matriks itu, tapi bukan operator, jadi boleh kita geser-geser gitu. Nah, akhirnya kita bisa geser-geser ini ke kanan gitu ya. Ini kita geser ke kanan, ini kita geser ke kanan gitu. Ternyata gitu ya. Nah, dengan melakukan itu, akhirnya ketemu gitu ya. UM plus satu dengan UM plus satu ketemu. Terus, nah ini sama ini tuh UM dengan UM plus satu ya. Dia kayaknya komut ya. Jadi nggak saling boleh dibolak-balik gitu. Artinya ini boleh diputar sehingga kita bisa mengalihkan ini dan hasilnya nilai satu gitu. Itulah yang menyebabkan dia punya Yuan gauge. Lagi pula Yuan itu kan bukan matriks ya. Dia cuman cuman kayak fase gitu aja ya. E pangkat I theta gitu ya. Jadi boleh kita putar-putar. Itulah. Nah, hasil dari H prime IJ menunjukkan bahwa setiap suku dalam Hamiltonian tidak berubah di bawah transformasi fasa lokal. Hal ini membuktikan bahwa Hamiltonian Gizi memiliki invariansi gauge U1. Secara fisis, ini menunjukkan bahwa pilihan fase pada situs Gizi tidak mengubah energi sistem, yang merupakan prinsip fundamental dalam elektrodinamika pada Gizi. Transformasi pada fase hopping hanyalah transformasi gauge A. Spektrum dari masalah ini adalah Hofstadter butterfly yang terkenal gitu ya. Nah, ini yang akan kita dapatkan gitu ya hari ini. Gambar Hofstadter butterfly itu seperti ini. Nanti kita dapatkan gimana cara mendapatkan ini gitu ya. Pada batas medan lemah, psi mendekati nol, ini memberikan struktur Landau level yang akan segera kita lihat gitu ya. Sebelum itu kita menganalisis simetrinya gitu ya. Pertama-tama kita melihat simetri-simetri dalam Hamiltonian ini. Kita segera melihat bahwa operator translasi kovarian tidak komutatif ya. Ini masalahnya adalah kita lihat TX dengan TY gitu ya. Kembali ke definisi ya di atas ya, di paling atas. Apa itu TX, apa itu TY ya, di Hamiltonian tadi. Nah, TX dan TY tadi diingat adalah yang seperti ini gitu ya. Ada hopping berarti C dengan C dagger, terus ada fase gitu ya. Nah, ini kalau kita kalikan TX dengan kali TY atau kita balik TY dikali TX, apakah komutatif gitu ya? Itu yang jadi pertanyaan dan ternyata jawabannya tidak ya. Kita bisa buktikan.
sini ya. Pertama kita kerjakan dulu TY dan TX pada suatu fungsi wave function psi IJ ya. Nah, ini adalah operator TY. Psi IJ itu didefinisikan sebagai kita mengisi gitu ya, suatu jadi kreasi di posisi Mn, kita isi dengan elektron di Mn dari suatu vacuum state ya. Nah, itu definisinya ini. Ketika kita mengisi dengan vacuum state, maka terjadi apa namanya? Terjadi di sini ada eh, delta gitu ya. Terjadi delta Kronecker di sini ya. Ketika kita mengisi di sini, mau kita ambil lagi, tentunya M dan N itu haruslah I, J gitu ya. Maka itu sama isinya hilang gitu ya. Jadi dipaksa mengubah M dan N menjadi I, J. Oleh sebab itu kita dapatkan TX tetap TX sehingga C dagger M N plus satu itu menjadi C dagger I J plus satu ya. Demikian juga dengan indeks atasnya ini menjadi IJ gitu ya. Oke, so far so good. Sekarang masukkan operator TX. Ini adalah operator TX. Kembali lagi ada summation terhadap N dan N. Dan di sini ada C dagger I J plus satu gitu ya. Fasenya tetap di sini gitu ya. Nah, kembali lagi ada ketemu dengan MN. Sekarang delta Kroneckernya berubah gitu ya. I menjadi M, kemudian N-nya menjadi J plus satu. Masukkan, kita mendapatkan fase yang adalah di sini I, J plus satu. Kemudian operator C daggernya itu berubah gitu ya. Sebentar ya. Ya karena ini bekerja ini tadi bekerja ke sini dengan delta function ya delta Kronecker di mana I itu harus sama dengan M plus satu. Kemudian sebentar aku salah ya. Kemudian J itu harus J plus satu harus sama dengan N. Nah, di sini menjadi harusnya ini I kok jadi I plus satu ya, Gue? Salah. Sebentar, ada salah ya. Harusnya harusnya ini I min satu ya. Summation. Bentar. I-nya haruslah M plus satu, koma N. Terus kita convert ini. Oh ya ya oke oke. Nah, sebentar ya. Di sini di sini kan kita punya theta M ya. Theta M itu haruslah itu menjadi theta I min satu gitu kan ya. Kemudian di sini ada M plus satu ini harusnya menjadi C. Harusnya jadi gini ya. E pangkat I theta X gitu. I min satu koma di sini koma J-nya itu adalah tadi sorry ya ini J plus satu gitu ya. Yang ini N-nya. Kemudian ini sorry ada kurang ya, ini kurang E ya. E I theta Y I koma J C dagger C daggernya itu harusnya tadi ini kalau kita ngikuti tadi ya M plus satu jadi ini I koma J plus satu gitu ya. Nah sepertinya kita melakukan symmetric gauge gitu tadi ya yang kita tambahin fase di sini supaya I plus satunya itu menjadi I gitu. Jadi kita ubah indeksnya I itu menjadi I plus satu gitu supaya ini balik jadi I gitu. Jadi ini jadi I.
Kemudian I plus satunya, apa, I-nya jadi I plus satu di sini. Dengan nambahin fase. Supaya nanti bisa bandingkan dengan TY, TX gitu. Nah, kalau kita lakukan sebaliknya gitu ya, TY, TX, kita akan mendapatkan perbedaan fase ya. Perbedaan fasenya itu ini IJ, di sini IJ plus satu, kemudian I plus satu J, di sini IJ gitu ya. Nah, perbedaan fasenya ternyata adalah kalau ini kita kurangi, jadi atau kita bagi ya berarti ya. Jadi TX TY dibagi TY TX itu adalah E pangkat I theta X I, J plus satu ditambah I theta Y I, J dikurangi I theta X I J dikurangi lagi dengan I theta Y I plus satu J gitu ya. Nah, ini mirip dengan tadi yang di atas yang merupakan flux tadi ya. Weh, ini, ini ya. Kita cocok-cocokin gitu ya. Jadi ada theta ini menggantikan ini, kemudian dikurangi yang ini ke sini. Sorry, yang ini. Yang Y mana? Oh, ini, sorry. Kemudian ini yang ini, kemudian ini gitu. Tapi ada salah minusnya kali ya, tanda minus dan seterusnya kan tuh nggak tahu. Yang penting perbedaan itu tadi memberikan fase gitu. Jadi TYTX itu, oh sorry, TYTX ya, berarti yang ini dikurangi yang atas ya. Itu akan memberikan fase I2PV TXTY gitu ya. Nah, di sini kesimpulannya adalah bahkan dalam medan magnet eksternal yang konstan, kita melihat bahwa Hamiltonian tidak invarian secara translasi dengan operator translasi lainnya karena keduanya tidak komutatif satu sama lain. Dan karenanya tidak komutatif dengan Hamiltonian yang merupakan jumlah dari keduanya. Meskipun medan magnet, jadi intinya adalah TYTX itu tidak komutatif ya. TYTX itu tidak komutatif dengan Hamiltonian ya. Itu kesimpulannya. Jadi adanya medan magnet itu membuat apa ya, seperti semacam repetisi dari lattice itu nggak lagi sama dengan lattice awalnya tanpa medan magnet gitu. Meskipun medan magnet invarian secara translasi, artinya medan magnetnya itu homogen, tidak ada spatial dependence, tidak bergantung R gitu ya. Jadi Hamilton apa medan magnetnya itu spasial secara translasi gitu ya. Potensial gauge itu tidak demikian gitu ya. Potensial gauge kalau kita ingat bahwa Hamiltonian apa B walaupun dia konstan gitu ya, itu muncul dari nabla cross A gitu ya. Artinya nabla cross A itu bisa kita tulis kalau B-nya di arah Z gitu ya, B-nya di arah Z, maka A-nya itu bisa aja kita tulis sesuatu yang kita kerelkan jadi B di arah Z. Salah satu contohnya adalah A-nya adalah B kali X di arah Y gitu. Ini kalau kamu kerelkan akan menjadi apa namanya? Menjadi B di arah Z gitu. Konstan memang gitu. Dan A-nya ini gauge varian gitu, bisa bisa tergantung gauge-nya. Nah, ini yang kita sebut sebagai Landau gauge ya. Kita ambil salah satu gauge-nya. Bentuk A itu nggak nggak fix gitu ya. Bisa tergantung gauge-nya kita ambil apa, bisa symmetric gauge juga bisa kita ambil gitu ya.
Nah, bentuk A yang bergantung posisi ini yang merusak sebenarnya periodisitas dari sistem itu gitu ya. Tapi kita akan melihat bahwa kita tidak dapat mempertahankan simetri translasi dari kisi lainnya. Oke. Kita dapat menemukan operator yang komutatif dengan Hamiltonian ya. Kita ganti sekarang operator TXTY-nya supaya anggaplah supaya komutatif gitu ya. Nah, instead of mendefinisikan dengan theta, sekarang kita tambahi fase yang lain gitu, yaitu chi gitu ya. Itu ini. Tujuannya, harapannya supaya TXTY tadi dengan Hamiltonnya komut gitu. Kita paksakan. Nah, kita cari apa itu chi gitu ya, yang membuat Hamiltonnya menjadi komut. Kita bisa saja menebak bentuk operator-operator ini berdasarkan alasan fisis gitu ya. Yang pertama, mereka harus berupa operator one body, satu benda gitu ya. Artinya C dagger C. Nggak boleh C dagger C dagger C gitu. Sampai interaksi dua benda nggak boleh. Kayak Coulomb interaction itu nggak boleh. Karena kita sedang menyelesaikan Hamiltonian non-interacting gitu ya, satu benda aja gitu. Kita juga tahu bahwa mereka harus memiliki fase yang berbeda dari aslinya ya. Artinya chi itu beda dengan theta gitu. Karena yang asli tidak komut, nah kita menemukan fase chi dengan mensyaratkan bahwa operator tersebut komut dengan Hamiltonian ya. Jadi yang pertama kita cari dulu komutasi Tx dengan T tilde ya. Nah, di sini ketemu komutasi Tx dengan T tilde adalah ini, ada bagian yang bergantung pada semacam flux tapi dikurangi satu gitu ya. Nah, untuk mendapatkan nol, karena kita mensyaratkan delta chi di arah apa turunan x ya di arah dari delta chi gitu, itu sama dengan delta x theta x gitu ya. Artinya ini ya. Jadi perbedaan ini dan ini jadi x m plus 1, n di arah x dikurangi x mn itu adalah ini dan kemudian theta gitu ya. Itu haruslah sama gitu ya. Nah, kalau itu sama, maka dia bernilai satu dan satu kurangi satu jadi nol gitu ya. Jadi ini menjadi komut. Oke. Itu pertama. Yang kedua syaratnya adalah TX dengan TY. TX head dengan TY itu nol gitu ya. Nah, kalau ini dikerjakan kita mendapatkan syarat tambahan bahwa ini. Jadi setiap kali mengerjakan suatu kita mendapatkan ini perubahan Y dari Chi yang X itu sama dengan perubahan X dari theta Y gitu ya. Dan theta X tadi karena dari TX TY tadi kita mendapatkan relasi bahwa perubahan di arah X dari theta Y itu sama dengan perubahan di arah Y theta X ditambah fase gitu ya. Yang itu tadi yang berasal dari komutasi TX TY itu gitu ya. Nah, kemudian dengan mengerjakan ini semua kita paksakan lagi juga TY dengan TX komutasinya nol kemudian TY nol gitu ya. Nah, kita balikkan lagi persamaan ini mana tadi? Ya, ini ya. Theta Y ini jadi kalau dari sini kita dapat ini di Y ini ya. Kemudian kalau ini juga kita dapat ini kalau nggak salah. Bener nggak sih? Oh nggak, sorry. Kita dapat ini ya, sorry. Kalau dari yang ini. Nah, terus dari semua set persamaan itu akhirnya kita menemukan bahwa chi itu bisa dituliskan sebagai theta x ditambah flux kali n. Kemudian chi yang di y itu juga bisa dituliskan sebagai theta y mn dengan 2 pm kali fluxnya gitu minus gitu. Itu solusi. Jadi kita menemukan bahwa adanya fase tambahan chi yang bisa membuat Hamiltoniannya itu menjadi komut gitu. Nah, sekarang kita telah menemukan operator yang komutatif dengan Hamiltonian. Karena tadi Hamiltonian itu terdiri dari Tx dan Ty gitu ya. Nah, kalau kita udah menemukan apa komutasi itu,
Tapi masalahnya tetap ya, bahwa komutasi, walaupun dia komut dengan TX TY, tapi dia tidak komut dengan dirinya sendiri ya. TX dan TY head itu nggak komut gitu. Kita mengambil aksi dari operator pada keadaan partikel tunggal di situs IJ. Ya, pokoknya kalau kita lakukan TX TY, TY TX, kita cari lagi komutasinya gitu ya. Dan kita nemu bahwa mereka nggak komutatif ya. Intinya ini tetap ada hubungan dengan fase lah gitu ya. Dan secara umum kita dapat menemukan kombinasi antar translasi yang komutatif. Kombinasi bergantung pada gauge yang kita pilih gitu ya. Kita kita milih Landau gauge ya. AY tadi adalah BX gitu. Maka 2 pip cm gitu ya. Di mana psi adalah flux seragam per plaket. Oleh karena itu yang bergantung adalah theta Y-nya sekarang. Theta Y adalah 2 pip psi eh, kali M. Tadi BX ini ya. Sorry, A-nya itu adalah AY itu adalah 2 pip psi M ya. M-nya itu bilangan bulat gitu ya. Nah, maka TXTY-nya dapat dari sini gitu ya. Nah, sekarang menarik gitu ya. Ketika sekarang kita punya hubungan ini gitu ya, komutasi tadi akan menghasilkan TXTY itu akan menghasilkan suatu fase tambahan dikalikan TYTX gitu ya. Kalau kita melakukannya secara sebanyak Q kali gitu ya. Jadi kita kalikan lagi dengan TX di sini gitu ya, misalkan. Oke, sekarang kita punya hubungan TXTY itu adalah E pangkat I 2 pi V gitu ya. TY, TX. Nah, kalau kita kalikan lagi sekali di TX ini, maka kita akan menambahkan TX lagi gitu ya di sini ya. Oke. Berarti ini adalah TX kuadrat TY gitu ya. Nah, kan kita juga bisa ubah ya. Ini kita bisa switch lagi gitu ya. Menggunakan persamaan ini gitu ya. Jadi TX TY kita bisa pindahkan supaya Y-nya ada di kiri. Maka kita akan mendapatkan E pangkat I 2 pi V kali 2 gitu ya. Dari TY TX kuadrat gitu ya. Nah, untuk perkalian sebanyak Q kali gitu ya. Dari TX Q TY kita akan mendapatkan in general E pangkat I 2 Q P V gitu ya. TY TX Q. Dan secara umum tidak ada. Huh. Bentar. Nah, secara umum tidak ada pangkat dari operator translasi magnetik yang komutatif dengan operator translasi lainnya. Tapi namun untuk kasus khusus gitu ya, di mana flux tadi V-nya ini adalah bilangan rasional gitu ya. Ada bilangan rasional per plaket, yaitu psi itu adalah P per Q gitu ya. Di mana P dan Q adalah prima relatif ya. Artinya kalau dia itu 2 per 4 ya bisa disederhanakan menjadi 1/2 gitu ya. Jadi ini yang paling sederhana lah ininya gitu ya. Yang di sini kita sebut P-nya itu 1, Q-nya 2 gitu ya. Nah, kita menemukan gitu ya bahwa kalau kita melakukan, kita clearkan dulu ya. Gimana ya? Ya udahlah, kita naik ke atas dulu. Nah, kalau kita memaksakan gitu ya bahwa E pangkat I 2Q gitu ya, E pangkat I 2 Pi 2Q gitu ya. Pi V tadi adalah prima apa P per Q gitu ya. Suatu bilangan bilangan rasional gitu ya. Jadi ini E pangkat I 2Q Pi P per Q gitu ya. Ini kan fluxnya ini kita ganti P per Q gitu. Maka Q-nya kecoret. Jadi ini menjadi E pangkat I 2 Pi kali P gitu. Yang artinya dia akan bernilai nol. Atau sorry bernilai satu gitu ya. Sama aja dengan E pangkat I 2 Pi gitu ya. Selama P-nya ini bilangan bulat gitu.
Nah, karena dia bernilai satu, maka di sini akhirnya muncul nilai TX dengan TY itu bisa commute gitu. Asal kita melakukan perulangan di arah Q berkali-kali gitu. Artinya apa? Artinya saya summarize lagi ya gitu. Misalkan kita di awal punya unit cell sebesar ini gitu ya. Ternyata kita punya medan magnet B di arah Z ya. B di arah Z oke dia translational invariant tidak bergantung posisi. Tetapi kita punya A yang bergantung pada X gitu ya di arah Y menurut Landau Gauge. Dan fluxnya itu adalah katakanlah misalkan flux nol dikali flux nol dikalikan suatu P per Q gitu, suatu fraksional gitu ya. Atau ya mungkin bisa bilangan bulat atau bilangan fraksional terserah gitu ya. Fluxnya bisa kecil bisa besar gitu. Nah, ternyata supaya membuat sistem ini dengan Hamiltonian, sistem ini dengan apa operator yang komut yaitu translational operator yang komut gitu ya, maka kita harus melakukan perkalian gitu dari unit cellnya. Unit cellnya terus dikalikan gitu, jadi supercell gitu ya. Nah, dalam kasus ini kita melakukan perkalian di arah X gitu. Kalau kita kalikan X, misalkan ini P per Q-nya resepinya ya. Kalau P per Q-nya adalah tergantung besarnya medan magnetnya juga gitu ya. Nah, kalau P per Q-nya adalah seperdua, maka kita butuh dua kali gitu. Di arah X itu kita double, di arah Y satu tetap gitu ya. Jadi unit cell menjadi seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai magnetic unit cell gitu. Unit cellnya harus kita double di arah X, salah satu arah aja gitu ya. Karena kita pakai Landau gauge yang artinya A-nya hanya ada di satu arah. Kalau symmetric gauge juga lain lagi nanti ceritanya, tapi kurang lebih kayak gitu ya. Baru setelah itu baru kita bisa diagonalisasi Hamiltoniannya gitu. Oleh karena itu kita memiliki dua operator ya, TXQ dan TY yang komutatif di antara mereka sendiri. Dan komutatif dengan Hamiltonian. Oke, fine, ini udah enak sekarang gitu. Karenanya mereka mendefinisikan himpunan baru, bilangan kuantum yang baik. Pada gauge yang dipilih di sini, TY itu adalah Sedager MN plus 1 gitu ya, CMN, sorry. Dan operator translasi non-kovarian adalah operator translasi non-kovarian dengan TX adalah jadi seperti ini gitu ya. E pangkat I 2 pi M C gitu ya. C-nya adalah flux dengan unit eh, H per E. Aksi dari kedua operator ini pada keadaan partikel tunggal adalah translasi sebesar satu konstanta Kisi pada arah Y gitu ya. Dan sebesar Q konstanta Kisi pada arah X ya. Jadi kalau kita lakukan operator T di arah Y itu menjadi naik satu gitu ya. Tapi kalau kita lakukan T X pangkat M gitu ya, itu akan menjadi pindah sejauh lompatnya sejauh lebih jauh gitu ya di arah I plus M gitu ya. Dengan tambahan fase sebesar ini gitu ya. 2 pi J V. Dengan V tadi adalah P per Q gitu ya. Jadi dia akan menjadi E pangkat I 2P. Nah, karena E pangkat I 2P gitu ya. Ini adalah satu gitu ya, maka dia akan kembali menjadi E. Berarti kalau kita lakukan T pangkat QM, T pangkat QX gitu ya, Sedager IJ itu akan menjadi lompatan sejauh I plus Q gitu ya, di arah J. Nah itu Q-nya ini menariknya tergantung dari besarnya medan magnet itu yang kita pasang gitu. Sel satuan translasi yang baru pada arah X disebut sel satuan magnetik gitu ya, magnetic unit cell gitu ya. Dan besarnya Q kali lebih besar dari sel satuan aslinya ya. Karena TXQ dan TY komutatif dengan Hamiltonian, ini berarti keadaan eigen memiliki bilangan kuantum di bawah operator-operator ini gitu ya. Karena operator-operator ini merupakan translasi, maka jelas bahwa kita dapat mengindeks keadaan berdasarkan bilangan kuantum momentum, kondisi Bloch kemudian menjadi ini gitu ya. Jadi kita langsung mendapatkan
persamaan Schrödingernya gitu ya. HK, EK, K gitu ya. HK, EK, kemudian TQ itu adalah E pangkat IKX dengan lompatan sejauh QA gitu ya. Sedangkan TY adalah E pangkat IKY dengan lompatan sejauh A gitu ya. Karena sel satuannya Q kali lebih besar dari arah X, maka Brillouinzonya jadi lebih kecil sebanyak Q kali gitu ya. Brillouinzonya lebih kecil Q kali. Jadi di arah X, kalau awalnya Brillouinzone itu di arah X adalah minus pi per A sampai pi per A. Ini sebelum ada, ini waktu B sama dengan nol gitu ya. Ketika B tidak sama dengan nol, maka dia akan menjadi jauh lebih kecil gitu ya. Itu adalah pi per QA. A-nya dianggap satu lah di sini ya. Jadi pi per pi sampai minus pi per Q gitu ya. Ah gitu ya. Jadi jauh lebih kecil karena apa? Unit selnya extended gitu ya, jauh. Dari sini kita dapat membuktikan bahwa masalah tingkat Landau pada kisi merupakan degenerasi Q kali gitu ya, pada vektor gelombang yang berbeda. Intinya nanti akan ada folding gitu kalau nggak salah ya. Yaitu pita bulk memiliki energi yang sama pada vektor gelombang yang berbeda gitu ya. Karena Brillouinzo-nya makin kecil, kalau Brillouinzo itu kan syaratnya selama kita menggeser ya nilai K gitu ya. Kalau K prime kalau kita geser sejauh tambah G gitu ya, kita akan mendapatkan nilai yang sama gitu ya. Ini adalah titik yang sama di key point gitu ya. Nah, sekarang nilai G-nya ini menjadi sangat kecil gitu ya. Sebesar ini, G-nya sebesar 2 pi per Q, jadi makin kecil gitu ya. Panjang Brillouin zone-nya ini. Maka akan makin banyak jumlah poin yang nilainya sama gitu. Walaupun nilai K-nya berbeda-beda gitu ya. Atau ibaratnya zone folding itu gini ya. Kalau kalau misalkan kita awal, ini dalam satu padat ya. Di awal kita punya, it's, di awal katakanlah kita punya satu band ya, kuadratik gitu. Dengan batas pi per A sampai minus pi per A ya. Nah, ketika kita memperkecil unit selnya, memperkecil Brillouin zone-nya, katakanlah jadi setengahnya gitu ya. Maka band yang di luar ini itu dimiliki oleh extended Brillouin zone ya. Tetapi menurut aturan kita bilang bahwa satu Brillouin zone itu cukup gitu ya. Artinya harus ada perulangan gitu ya. Nah, maka band yang ada di sini saya gambar dengan warna lain ya, yang merah. Band yang extended ini haruslah dipetakan ke dalam first Brillouin zone. Maka ini di dalam first Brillouin zone akan menjadi ini gitu ya. Jadi band ini dalam first Brillouin zone karena dia digeser harus digeser sejauh 2 pi gitu ya. Segini, sejauh G-nya. Nah, band ini akan menjadi ini. Oke. Nah, artinya kita start dengan satu band, tapi karena bandnya itu di fold setengahnya, kita akan mengakhirinya dengan dua band gitu. Nah, demikian juga dengan kasus ini kalau kita start dengan satu band, Landau level, kemudian kita fold dia menjadi lebih kecil, kita akan mendapatkan kelipatan sebanyak Q-nya gitu ya. Nah, namun karena TXY tidak komutatif di antara mereka sendiri ya, TX tidak dapat menjadi keadaan eigen Hamiltonian gitu ya pada vektor gelombang yang sama. Sebaliknya TYTX
itu ya udah kita ikuti aja gitu ya. Itu sama aja kayak kita tadi melakukan ini di arah KX KY. Kemudian, nah kita kerjakan bagian TY-nya, itu kita akan dapat, karena bagian TY tadi akan mendapatkan E pangkat I KY gitu ya. Artinya dengan mengerjakan TY TX, kita akan mendapatkan hasil bahwa E pangkat I KY itu dipindahkan sejauh fasenya, fluxnya ini tadi gitu ya. Dan itu dan itu berakhir pada TX KX KY gitu. Nilai eigen di bawah TY dan dari TX adalah KY minus, oh ya oke. Kalau kita punya persamaan ini gitu ya. Kalau kita punya persamaan ini, kita lihat bahwa ini adalah eigenstate ya dari TY. Karena dia berakhir dengan kondisi yang sama gitu ya. Ini eigenstate-nya. Eigenvalue-nya adalah E pangkat I KY minus 2 PV gitu ya. Maka eigenvalue-nya adalah KY minus 2 PV. Yang membawa kita pada kesimpulan bahwa TX KX KY itu akan menjadi sama aja dengan KX, KY minus 2 PV gitu. Artinya dengan melakukan TX gitu ya, pada pada keadaan KX KY, akibatnya adalah menggeser KY sejauh minus 2 PV gitu ya. Keadaan eigen KX KY minus 2 PV dan KX KY memiliki energi yang identik gitu ya. Degenerate gitu. Seperti aturan Bloch tadi gitu ya. Karena mereka digeser eh, sejauh V-nya tadi, sejauh ini. Karena V adalah P per Q adalah rasional dan PQ adalah prima relatif, kita mendapati bahwa spektrum tersebut berdegenerasi Q lipat. Itu tadi yang saya bilang ya, zone folding tadi. Yang berkorespondensi dengan penerapan TX sebanyak Q kali gitu ya. Nah, sekarang kita mulai diagonalisasi Hamiltoniannya. Jam 3. Paling lebih dikit ya, nggak apa-apa. Kita ingin memanfaatkan fakta bahwa yang baru dipelajari bahwa sel satuan yang sesungguhnya adalah Q kali lebih besar daripada sel satuan kisi awal untuk mendiagonalisasi Hamiltonian. Mari kita pilih Landau Gauge ya, yang sebelumnya gitu. AY, katakanlah AY adalah 2pi VM, V kali M gitu ya. Hamiltonian yang diperluas kemudian adalah extended Hamiltonian ya maksudnya. Itu Hamiltonian menjadi ini minus TA C dagger. Nah, karena tadi hanya ada AY gitu ya, tidak ada A di arah X gitu. Tadi tidak ada apa namanya fase tambahan ya di arah di arah X, dan fase tambahannya hanya ada di arah Y gitu ya. Fine. Kemudian kita lakukan transformasi Fourier dengan ini mengganti CMN ini menjadi ini CKX KY gitu ya. Dengan ya ini 2 dimensi gitu ya. Minus PP dan seterusnya. Dan mensyaratkan bahwa C dari KX plus 2PJ KY 2PL itu sama dengan CK gitu ya. Karena dia ada periodisitasnya tadi sebagai first Brillouin zone gitu ya. Sebagai tanda bahwa kita belum menggunakan simetri translasi penuh dari model, Hamiltonian yang ditransformasi Fourier memiliki karena medan magnet ya kopling antara sektor K yang berbeda dan tidak diagonal dalam K. Jadi tadi ada Hamiltonian ini kalau jadi langkah pertama adalah mentransformasi Fourier semua ya. CMN ini terus C dagger ini kita transformasi Fourier semua. Akibat transformasi Fourier ini nanti kita mengakumulasi fase. Nanti kalian bisa buktikan gitu ya bahwa akumulasi fasenya itu ke kanan ke kiri gitu ya. Dan itu kanan kiri dapatkan cos kx, kemudian di bagian yang lainnya ini akan ada tambahan fase itu yang tadi gitu ya. Dan E pangkat minus I KY gitu ya. Jadi transformasi Fourier dari Hamiltonian itu mencampurkan KX gitu ya. Jadi tadi Hamiltonian itu harusnya harusnya bisa, kalau normal itu bisa cuman KX KY aja gitu ya. Tapi di sini ada tambahan
no off diagonal term gitu ya. Karena dia ini dari Kx, Ky malah pindah ke Kx plus 2pi V gitu ya, Ky. Jadi kecampur gitu, Kx dan Ky. Untuk mendiagonalisasi Hamiltonian ini, kita perlu menemukan ruang momentum di mana tidak ada percampuran gitu ya. Artinya kita benar-benar bisa mendiagonalisasi secara penuh. Jika flux itu adalah P per Q, kita melihat bahwa Hamiltonian dapat dipecah ke dalam beberapa sektor dengan membuat Brillouin zone Q lebih kecil dari Brillouin zone awal gitu ya. Nah, sekarang cara mendiagonalisasinya kita ganti gitu ya. Bahwa Hamiltonian total itu adalah integral dari dkx, sorry dky, dari minus pi sampai pi itu Brillouin zone biasa, tapi yang di dkx itu lebih kecil gitu ya. Nah, kemudian HK0K itu adalah jumlahan dari N sama dengan 0 sampai Q min 1. Jadi ada sebanyak Q itu adalah Q bandnya gitu ya. Dan tadi gitu ya, K0-nya ini akibat dari interaksi itu gitu ya. Jadi kita sekarang punya komponen-komponen dari matriks elemen ini gitu ya. Jadi ada Kx0 plus 2pi Vn, Ky, ini, yang ini juga Ky, Kx0 2pi Vn, kemudian ini N plus 1, ini ada N min 1 gitu ya. Ini. Untuk beralih dari persamaan, oh sorry ini sesuai buku ya, saya nggak ini. Kita buat Kx, K0 ini gitu ya. Perhatikan bahwa partisi ruang K ini hanya dapat terjadi jika P dan Q adalah relatif prima ya. Hanya dalam kasus inilah cakupan Kx itu ditambah nilai ini mampu mereproduksi keseluruhan inisial gitu ya. Dengan minus pi per I ini sebagai contoh kasus P2 dan Q3 kita temukan bahwa Kx 0 gitu ya, Kx yang lebih tereduksi gitu ya. Itu ada di pi per 3 sampai pi per 3 gitu ya. Itu mengikuti Q-nya ini ya. Masukkan Kx0 ditambah 2pi V, V-nya adalah 2 per 3, itu adalah pi, 5 pi per 3, itu sama dengan minus pi per 3. Yang artinya kita punya kita punya apa? Minus pi per 3 itu artinya sama dengan minus pi gitu ya. Dan Kx04 plus 4 pi V itu adalah pi per 3 pi gitu. Dengan demikian menunjukkan bahwa Kx0 2 pi Vn mencakup seluruh rentang minus pi sampai pi gitu ya. Itu adalah Brillouin zone yang lama. Namun jika P, Q bukan prima relatif, ini tidak mungkin P sama dengan 2, Q sama dengan 2 misalkan, itu akan jadi aneh gitu ya. Sehingga Anda tidak pernah mensampel sektor minus pi sampai pi per 2. Jadi hanya separuh dari Brillouin zone itu. Intinya kita harus membuat pembagian jadi sederhana banget gitu. Nah, campuran-campuran Hamiltonian ini akhirnya bisa kita selesaikan dengan matriks gitu ya. Sebentar. Nah, sekarang kita mainnya di K0, KY gitu. Dan kita definisikan psi-nya itu adalah AN, C dagger K0 dan seterusnya ini sampai QN. Sebentar. Ini agak agak rumit ya. Nah, setelah itu masukkan persamaan ini, masukkan ke persamaan ini, nanti akhirnya kita bisa menemukan persamaan Harper ini gitu ya. Persamaan Harper ini menunjukkan bahwa koefisien AN gitu dari campuran fungsi gelombang ini itu bergantung pada AN-1 dan AN plus 1 gitu ya. Jadi nanti akan membentuk matriks gitu. Matriksnya itu kalau nggak salah gimana ya isinya. Kalau ini misalkan minus EK gitu ya.
ini adalah A, ini adalah A0 gitu ya, A1, A2, A3, dan seterusnya. Nah, bagian A0 itu ada A-1, A, AN ya. Jadi ada diagonal termnya itu ada. Berarti di sini itu minus TA, minus 2TA cos KX 0 plus 2pi VN gitu ya. Kemudian, sorry, ini terlalu ini ya. Jadi ada di sini, sektor sini, 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 sini. Jadi ini minus EK, minus 2T cos KX plus fasenya itu whatever gitu ya. Ini, kemudian yang di sini adalah AN-1 ya. AN-1 karena dia mulai dari nol nggak ada gitu ya. Tapi ada EIKY gitu di satu gitu. Jadi ada off diagonalnya itu minus TB di sini, E pangkat IKY gitu. Nah, ini diisi terus. Di off diagonal itu apa di diagonal part itu semua ada ini, semua diagonal, kemudian di off diagonalnya itu semua ada ini. EIKY di bagian lower diagonalnya juga ada minus TB E pangkat minus IKY gitu ya. Artinya ini adalah matriks Hamiltonian atau matriks H minus E gitu ya, yang menghubungkan apa merupakan fungsi dari Kx dan Ky gitu. Artinya kalau kita set determinan dari matriks ini sama dengan nol, kita bisa mendapatkan dispersinya EK. Intinya adalah mencari EK sebagai fungsi Kx, Ky gitu ya. Gitu. Nah, ternyata dengan mendapatkan EK sebagai fungsi Kx, Ky dengan nilai ini kan tadi bergantung pada P per Q gitu ya. Dengan nilai P per Q tertentu kita mendapatkan spektrum gitu ya. Landau level. Nah, di sini kita melihat bahwa spektrum itu akan menjadi butterfly ketika kita ubah-ubah paper Q-nya gitu. Gini. Jadi yang awalnya spektrumnya ini solusi dari Harper equation itu satu gini. Kita geser lagi paper Q-nya. Kita dapatkan spektrum yang lain. Kita geser lagi dapat spektrum yang lain. Nah, ini sampai paper Q sama dengan satu kita dapatkan Hofstadter butterfly gitu. Dan magicnya saya minta Gemini untuk ngeplot ini. Bahkan saya dibuatin kodenya gitu ya. Kodenya ada. Sebentar ya, saya ah, ini, ini ya. Nah, kira-kira ada di sini lah. Nah, ini ada suku diagonal gitu ya. Kemudian ada suku off diagonalnya. Udah dari situ langsung kita hitung, kita mencari kayaknya langsung aja ya kita mencari itunya. Calculate observatory Q max limit dengan mengganti-ganti fluxnya dan paper Q gitu kan. Kita iterasi. eh Energinya mana energinya? Oh, ini eigenvalue ini. Jadi kita tinggal mencari eigenvalue-nya gitu ya. Sorry. Udah dari situ kita langsung ketemu spektrum Hofstadter butterfly ini. Soalnya kalau Qmax-nya diganti pasti nanti jadi kurang padat gitu kan. Ya, berapa minta lagi? Coba deh dijadi seteng 20 gitu. Qmax limitnya nih ya. Hmm. Soalnya kok gambarnya tuh ini banget ya, apa namanya? Qmax, Qmax.
Di mana definisi Qmax-nya? Oh, di atas di sini ya. Oke. Ini kan Itu Qmax. subrutin ya. Qmax ini kita ganti sini ya. 20 gitu ya. Hmm. Terlalu padat ya? Kok sama aja ya? Belum, Apa masih running. ada bedanya? Oh, Belum, belum. masih running. Nah, ini. Oh iya, Ya. benar berarti. Keren, keren, keren. Gemini, bro. Simpel banget tuh, aku bikin programnya kayaknya panjang. Kan yang buat Titi kemarin aku bikin tuh. Jangan-jangan dia bisa ngitung untuk twisted bilayer graphin. Coba ya, Graviner. Bentar ya. Tapi ini keren banget sih. Aku minta, aku tuh masukkan bukunya Bernavik ke situ terus Hmm. langsung buatin latexnya jadi. Terus aku tanya Hofstadter Butterfly jadi. Gile. Oke. Oke, oke. Mantap. Oh, eh aku mau nanya lagi Pak. Itu fraktalnya tuh harusnya kan ini ya, bentuknya kan dia fraktal gitu ya. fraktal. Jadi ini tuh ada struktur kalau kita zoom out, zoom in di bagian tertentu itu berulang lagi gitu kan ya. Hmm, 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 hmm. Woi, keren banget loh ini image-nya ini. Coba misalkan aku zoom di sini ya. Bisa nggak ya? Sampai pada limit tertentu. Berat banget. Nggak kelihatan karena bulat-bulat Iya, ini ya. bulat-bulatnya terlalu besaran. Bro, aku lupa fraktalnya tuh gimana ya. Jadi, Self similarity-nya itu ya. hmm, Jadi ini berulang sama ini gitu kayaknya. Jadi ada ini mirip dengan ini. Kemudian ada ini. Terus kalau kita lihat gimana ya? Butterfly. Terus ini mirror ya, ini ke sini mirror ya. iya mirror. Harusnya harusnya ini itu berulang lebih kecil ke sini, lebih kecil lagi ke sini gitu ya kali. Terus ini berulang ke atas gitu. Yang ini berulang ke sini. Ntar harus di ini lagi sih. Atau kita tanya lagi ChatGPT. Tapi ini struktur yang yaitu fraktal crazy. Hmm. Nah, ini tadi bentuk ininya ya. Bentuk dari Hamiltonian yang harus diisi. Hmm. Whatever. Terus fermion Dirac ini belum sih aku. Walaupun udah ngisi. Ntar lah. Tapi di bukunya nggak ada tentang after butterfly ya. Cuman cuman cara menghitungnya tapi nggak dikasih spektrumnya gitu. Nanggung banget ya, padahal dia udah ngajarin diagonalisasi. Iya, kayak pusing ya. Ya nggak apa-apa. Jadinya kita ada peluang untuk menjelas apa ya? Ada peluang untuk mempublish buku dengan Ini after ngerti. butterfly. Terus yang menarik lebih lanjut dari yang Hofstadter tuh ini ya, one year diagramnya. Jadi one year diagram tuh kan kalau Hofstadter tuh kan aku lupa, dia interpretasi fisiknya tuh agak eh, kalau one year tuh kan dia kita hubungkan dengan ini ya, kan kebalik suara aku lupa gimana ya. Hmm, Kalau plot Hofstadter Butterfly itu apa terhadap apa ya? Energi terhadap Q paper Q ya. Energi terhadap flux ya. Ya, energi terhadap flux. Nah kalau one year diagram itu kalau nggak salah carrier density terhadap eh, nanti itu tuh berguna buat
Bentar, aku perlu baca lagi sih. Ya, kita perlu ini lagi, perlu menjiminikan Jadi lagi. ada si kan Barnier itu kan dia supervisornya Hofstadter ya. Oh iya, Nah, jadi dia tuh bikin follow up paper, kayak follow up papernya si tesisnya apa disertasinya Hofstadter ini interpretasi fisis dari si fraktal spektrumnya Hofstadter gitu. bentar. Yang supervisor one year ya. Ya, supervisor itu Barnier. Berarti Hofstadter udah kabur gitu ya, udah PhD selesai, terus Ya, dia one tuh year suka nulis lagi sama gitu. struktur fraktalnya doang gitu, tapi nggak terlalu interested sama fisiknya gitu. Waktu itu. Nah, si Barnier ini dia jadi makanya kalau di eksperimen tuh malah lebih useful yang Barnier diagramnya gitu. Hmm, Cuman ya aku perlu baca lagi. ya itulah Hofstadter butterfly itu yang bikin Cosino dulu dapat Nature ya. Iya, Dan dia dapat itu posisi. mm, nanti itu kan ada di Diophantine equation itu kan ada ini ya, bilangan bulatnya itu kan. Nah, bilangan Hmm. bulatnya itu nanti kayak persamaan linear itu nanti clearnya tuh pakai Barnier diagram. Barnier itu si interpretasinya Barnier itu. Aku masih ingin ya, masih nge-share, masih record ya. Aku stop aja.